Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mempresentasikan daripada hasil kegiatan tugas daripada salah satu mata kuliah ilmu qiraah yang dibimbing oleh dosen Al-Mukarram Abi Sodikin. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu qiraah sab'ah. Yang pertama, qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah adalah materi yang akan kita presentasikan di dalam sebuah video ini. Qiraah sab'ah adalah 7 bacaan Al-Quran yang sahih. Jadi intinya 7 bacaan Al-Quran yang sahih. Qiraah bacaan sab'ah artinya 7. Jadi 7 bacaan yang sahih dari Al-Quran. Nah, yang bersanad mutawatir dan diakui oleh para ulama. Nah, qiraah sab'ah ini telah diakui oleh seluruh kalangan ulama. Bacaan ini berasal dari 7 imam besar. Dari 7 imam besar yang masing-masing memiliki 2 perawi terkenal. Nanti kita akan membahas satu persatu. Qiraah sab'ah ini tidak bertentangan satu sama lain. Akan tetapi merupakan variasi yang memperkaya makna dan bacaan Al-Quran. Jadi kita akan membahas siapa saja dari imam-imamnya dan perawinya. Ini adalah daftar imam qiraah sab'ah dan perawinya. Yang pertama ada imam qiraah Nafi al-Madani. Nama perawinya Qalun dan Wars. Nafi al-Madani, perawinya Qalun dan Wars. Yang kedua Ibnu Katsir al-Makki. Nama perawinya Al-Bazi dan Kumbul. Dan yang ketiga Abu Ammar al-Bashri. Nama perawinya yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Yang keempat Ibnu Amir As-Sami. Nama perawinya yaitu Hisam dan Ibnu Dakwan. Dan yang kelima Asim al-Kufi. Nama perawinya Habs dan Su'bah. Dan yang keenam Hamzah al-Kufi. Nama perawinya Khalab dan Khalad. Yang ketujuh imam qiraah Al-Kisai. Nama perawinya yaitu Al-Layyad dan Ad-Duri. Kita akan membahas itulah nama-nama daripada imam qiraah dari qiraah sab'ah dan nama-nama perawinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh perbedaan qiraah sab'ah pada surah Al-Fatihah. Kita membahas tentang surah Al-Fatihah yang mengenai qiraah sab'ah. Yang pertama ini dari ayat Maliki Yaumiddin. Riwayat Habs an-Asim. Riwayat Habs an-Nasim, beliau membacakan Maliki Yaumiddin dengan huruf alif. Maliki Yaumiddin. Di mimnya itu terdapat alif. Maliki Yaumiddin dengan huruf alif panjang pada Maliki. Ma-nya tu ada alif. Jadi selanjutnya riwayat Wars an-Nafi. Beliau membacakan Maliki Yaumiddin tanpa ada alif pada ayat tersebut. Sekali lagi dalam riwayat Wars an-Nafi, beliau membacakan tanpa alif, yaitu Maliki Yaumiddin. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik dan raja hari pembalasan. Keduanya besar secara makna dan saling melengkapi. Maknanya sangat besar, mereka berdua saling melengkapi. Jadi contoh lain dari ayat ke-6 yaitu Ihdinas siratal mustaqim. Dari riwayat Habs an-Asim, beliau membacakan Ahdinas siratal mustaqim. Shad, ada huruf shad
jelas dibaca dengan tafkhim. Ahdinas siratal mustaqim. Sod. Ahdinas siratal mustaqim. Huruf sod. Sodnya di situ ya. Jadi selanjutnya riwayat Qalun An-Nabi. Beliau membacakan Ahdinas siratal mustaqim. Ahdinas siratal mustaqim. Terdapat ikhdam sod ke dalam za dengan sedikit perbedaan pengucapan. Yang biasa kita dengar ihdinas siratal mustaqim. Yang ini ahdinas siratal mustaqim. Terdapat za, zira. Biasanya ihdinas sirat. Ini terdapat za, siratal mustaqim. Selanjutnya hikmah perbedaan dari qiraah. Yang pertama, mengungkap kekayaan makna dari teks Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan fleksibilitas lisan Arab yang luas. Dan yang ketiga, membuktikan keaslian dan keutuhan mushaf dari berbagai jalur sanad. Yang keempat, memberi pelajaran bahawa perbedaan yang sahih tidak menimbulkan pertentangan. Ini dari hikmah perbedaan qiraah ada 4. Sekali lagi kami ulang, hikmah perbedaan qiraah ada 4. Yang pertama, mengungkap kekayaan makna dari teks Al-Quran. Dan yang kedua, menunjukkan fleksibilitas lisan Arab yang luas. Dan yang ketiga, membuktikan keaslian dan keutuhan mushaf dari berbagai jalur sanad. Yang keempat, memberi pelajaran bahawa perbedaan yang sahih tidak menimbulkan pertentangan. Nah, intisarinya, yang pertama, qiraah sab'ah bukan perbedaan isi daripada Al-Quran, melainkan variasi dalam bacaan yang telah diakui secara sanad dan ilmu tajwid. Ini telah disepakati oleh para ulama-ulama kita. Dan yang kedua, pelajari satu qiraah dengan benar. Seumpama Hafs an Asim. Dan jika ingin belajar lainnya, harus melalui guru yang bersanad. Harus memiliki guru yang bersanad. Yang ketiga, pahami bahawa semua bacaan tersebut bersumber dari wahyu yang sama. Harus bersumber dari wahyu yang sama. Nah, cukup sekian presentasi tentang ilmu qiraah sab'ah daripada surat Al-Fatihah. Sekiranya apabila ada kesalahan ucapan ataupun kesalahan penyampaian daripada kami, ini adalah daripada kekurangan ilmu kami karena kami masih dalam proses pelajaran. Jadi ilmu kami pun masih setampuk pinang, umur kami pun masih seumur jagung. Jadi akhirul kalam kami ucapkan sekian dan terima kasih. Ikhwatillah, usikum barakallahu fikum jami'an, syukran jazakumullahu khair, wabillahi taufiq wal hidayah, afdalu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.